Pasangan Raden Adipati Surya, Edward Antoni optimis mendapatkan rekomendasi Partai Kebangkitan Bangsa sebagai modal untuk berlaga dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Waikanan. Hal tersebut sepertinya akan terwujud, mengingat Raden Adipati Surya, Edward Antoni adalah pasangan petahana. Selain itu, Raden Adipati Surya adalah bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama atau NU. Hal tersebut ditegaskan Raden Adipati Surya usai mengikuti fit and proper test di kantor DPW PKB Pahoman, Bandar Lampung pada Senin 15 Juni 2020. Apa saja yang disampaikan oleh Des Pilkada DPP PKB Pusat hari ini dan apa harapan kita, Pak? Ya, beliau menanyakan tentang apa yang sudah, karena saya incumbent, beliau menanyakan tentang apa yang saya lakukan selama bersama Pak Wakil selama 4 tahun lebih jadi Bupati Waikanan. Kemudian mereka menanyakan juga bagaimana komitmen kita terhadap PKB yang ada di Provinsi Lampung ini, terutama yang ada di Waikanan. Mereka menanyakan, kemudian mereka bertanyakan lagi soal bagaimana ini kan ada COVID gitu kan, bagaimana masyarakat itu nanti bisa ikut, tingkat partisipasi masyarakat itu nanti bisa tinggi sama seperti sebelum-sebelumnya. Nah, beberapa hal itu mungkin yang disampaikan dan kita sudah jawab kepada PKB tadi tentang apa saja sudah kita lakukan. Ya sudah jawab tadi semua, kita jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian mereka nanya bahwa incumbent tetap berpasangan, ya saya bilang ini adalah incumbent dan kita maju lagi bersama-sama. Saya pikir itu yang dipertanyakan. Komitmen apa yang kita sampaikan tadi apabila PKB menjadi salah satu partai pengusung? Ya, saya bicara tadi bahwa tentu kita akan bersama-sama ya, sama-sama untuk bagaimana PKB ini juga bisa besar di Kabupaten Waikanan. Jangan lupa saya juga muktasar NU di Kabupaten Waikanan. Saya juga pernah ikut MKNU. Ya, MKNU itu adalah salah satu kaderisasi di NU, ya kaderisasi yang melalui kaderisasi itu adalah MKNU. Artinya kita Nadiyin juga ya, Pak? Oh iya, saya orang NU, Pak. Kebetulan saya NU juga. Jadi bagi saya PKB, kita sulit memisahkan antara PKB dengan NU. Karena setahu saya PKB ini partainya kiai-kiai semua, ya kan seperti itu. Satu lagi Pak Bupati, terkait dengan DPP PDIP kemarin. Ya. Itu rekomendasi, komitmen atau seperti apa Pak? Tidak, jadi belum keluar rekomendasi. Kita dipanggil DPP, mempertanyakan hampir sama lah ya. Kalau kemarin kita fit and proper testnya ada di DPD tingkat 1, ini kita dipanggil ke DPD tingkat 2. Kita bertemu, DPP maksud saya, kita dipanggil, dipertanyakan juga tentang kesiapan kita, tentang bagaimana PDI di Waikanan, kemudian berapa peluang kita untuk bisa menang di Waikanan gitu kan, apa komitmen kita terhadap rakyat Waikanan, seperti itulah ya. Jadi belum bentuknya rekomendasi. Kemudian saya juga bertemu di DPP Golkar juga, kita ketemu kemarin dengan Sekjen juga, sama halnya dengan seperti itu juga ya. Jadi kita sudah bertemu dengan beberapa bakal calon kepala daerah di DPP PDI, bertemu dengan Sekjen juga sama hal dengan dipertanyakan juga hal yang sama. Karena yang diundang kan cuma abang untuk Waikanan, artinya lebih kuat yang mengarah ke kalau itu mungkin DPP yang bisa menjawab gitu kan. Tetapi sekali lagi begini, ini kan sudah banyak, kalian juga pasti sudah mendengar ya kan, ini berbicara lebih kuat, kemudian ada yang menyampaikan tabung kosong. Saya pertegas sekali lagi bahwa saya tidak pernah menciptakan tabung kosong. Saya tidak mendesain dan tidak menciptakan. Saya yakin ukuran partai politik itu untuk mengusung calon itu banyak faktornya. Yang pertama itu adalah elektabilitas. Seberapa besar elektabilitas seorang calon itu yang mau diusung, itu sudah pasti, ya kan? Kemudian yang kedua, ini pasti dilihat dari mereka adalah apa program yang mau dilakukan untuk Kabupaten Waikanan ini. Dua hal ini faktor penentu, ya. Nah, tinggal kita lihat saja mana elektabilitas yang paling besar. Tentu partai hari ini dia akan berpikir 2024. Nggak ada partai politik di Indonesia ini yang mau kalah. Dia pasti ingin mengusung calon itu untuk menang. Karena targetnya pasti 2024. Nah, jadi kita tidak pernah mendesain ini, apalagi kita mau enggak. Kita ini orang demokrasi ya, silakan saja, tapi jangan juga paksakan saya. Masa saya harus memaksakan seluruh partai politik untuk mencarikan lawan saya juga, kan nggak mungkin juga, bos. Ini semua tergantung dengan partai politik gitu ya. Jadi nggak ada istilah saya memborong partai. Kalau memborong sayur di Waikanan betul, karena pedagang sayur di sana jarang ada yang beli sekarang COVID ini. Kita borong benar gitu kalau borong sayur. Kabarnya Golkar juga bakal merapat ke petahana. Itu saya pikir nantilah ya. Yang jelas saya cuma prosesnya sampai di situ.
sampai ketemu dengan Pak Sekjen, kemudian dipertanyakan dengan hal-hal yang seperti disampaikan tadi. Kalau pasti ke saya dukung petahana segala macam, kita lihat aja. Ending ini kan masih lama ya. Ending. Tapi ikhtiar, saya ini orang politik, saya ketua partai, ikhtiar saya harus jalan. Saya harus bertemu, berkomunikasi dengan semua partai politik yang ada di Baikanan. Tujuannya cuma satu, berpolitik itu tujuannya cuma satu, bagaimana bisa mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Itu yang paling penting poinnya.